saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri di sini Novilia Laia dengan NIM 23610221. Kali ini kami akan membahas tentang perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional? Nah, di sini kami memberikan 3 dari definisi perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan. Terus yang kedua, perdagangan internasional adalah perdagangan antara 2 negara atau lebih yang saling menguntungkan. Terus yang terakhir, proses tukar menukar barang antara 2 negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Oke, kali ini juga kami akan memberikan faktor-faktor terjadinya perdagangan internasional. Apa saja itu? Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Contohnya, negara Singapura tidak memiliki boksit, dia harus melakukan perdagangan internasional ke negara lain. Terus yang selanjutnya, adanya perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Terus selanjutnya, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perbedaan budaya suatu negara. Terus selanjutnya, perbedaan harga barang, produksi, dan selera. Selanjutnya, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Terus keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Terus yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satupun negara di dunia dapat hidup sendiri. Manfaat perdagangan internasional. Di sini saya memberikan manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama itu kita dapat memperoleh devisa. Terus yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Terus yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Dan terakhir adalah mempercepat alih teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut Sudono Sugierno. Yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Maksudnya adalah perdagangan internasional. Suatu negara dapat mengimpor barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan secara lokal, baik karena keterbatasan sumber daya alam, teknologi, atau keahlian. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Maksudnya adalah perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memfokuskan produksi pada barang dan jasa, di mana mereka memiliki keunggulan yang kooperatif. Yang ketiga adalah memperluas pasar dari spesialisasi. Maksudnya adalah negara dapat memperluas pasar untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari spesialisasikan oleh mereka. Yang terakhir adalah transfer teknologi modern. Melalui perdagangan internasional, negara-negara dapat menghasilkan teknologi yang lebih maju dari negara lain. Hal ini dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi baru dalam proses produksi. Selanjutnya, adanya dampak terhadap produktivitas dan konsumsi negara yang bersangkutan. Pertama adalah menurunkan biaya produksi melalui kenaikan tingkat produksi atau skala ekonomi. Skala ekonomi merujuk pada penurunan biaya produksi per unit yang terjadi saat volume produksi meningkat. Contohnya itu ketika sebuah perusahaan memproduksi dalam jumlah yang besar. Jadi terjadinya biaya tetap seperti sewa, gaji manajemen, dan peralatan dapat dibagi ke lebih banyak unit produk. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas pekerja karena adanya spesialisasi. Spesialisasi itu apa sih? Spesialisasi berarti pekerja atau kelompok pekerja yang berfokus pada tugas tertentu dalam proses produksi yang mereka kuasai. Ini meningkatkan produktivitas pekerja menjadi lebih baik, terampil dan efisien dalam melakukan tugas yang spesifik. Proses
produksi menjadi lebih cepat serta kualitas produk dapat meningkat. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat. Ketika biaya produksi menurun, perusahaan dapat meningkatkan barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Harga yang lebih terjangkau itu dapat meningkatkan daya tarik beli konsumen, memungkinkan mereka untuk membeli lebih banyak barang dan jasa. Peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam produksi sering kali menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir adalah meningkatkan pilihan barang konsumsi masyarakat. Jadi saat perusahaan dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan efisien, mereka sering memiliki sumber daya yang lebih untuk melakukan inovasi produk. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan berbagai macam produk kepada konsumen yang lebih banyak. Konsumen bisa memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi perusahaan yang dapat menawarkan berbagai produk juga mendorong peningkatan kualitas dan layanan yang menguntungkan untuk konsumen. Selanjutnya, apa itu kebijakan perdagangan internasional? Segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Selanjutnya, macam cara dan alat pembayaran internasional. Masalah pembayaran internasional ini muncul karena akibat adanya perdagangan antara negara di mana masing-masing negara tersebut memiliki mata uang sendiri yang berlaku di daerahnya, tetapi belum tentu diterima di negara lain. Karena barang yang diimpor harus dibayar dan diperlukan alat pembayaran yang dapat diterima di luar negeri atau dunia internasional. Muncul masalah bila mata uang asing yang bersangkutan tersebut tidak ada penentuan berapa nilai tukar yang harus ditentukan untuk mata uang asing yang diterima di dunia internasional. Untuk itu diperlukan kurs valuta asing, yaitu besar satuan nilai mata uang suatu negara yang harus dibayarkan untuk mendapatkan satu satuan mata uang asing. Faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Ketidakamanan suatu negara, baik itu karena konflik, kerusuhan, atau masalah politik, dalam menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Ketidakpastian ini membuat investasi dan aktivitas ekonomi menurun, mengakibatkan harga barang dan jasa naik karena pasokan yang terbatas. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ekonomi internasional seperti tarif, embargo, atau perubahan dalam perjanjian perdagangan dapat mempengaruhi harga barang impor dan ekspor. Misalnya, jika pemerintah memberlakukan tarif yang tinggi pada barang impor, harga barang tersebut di pasar domestik akan naik, memicu inflasi. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing juga dapat mempengaruhi harga barang dan jasa. Jika mata uang domestik melemah terhadap mata uang asing, harga barang-barang impor akan menjadi lebih mahal. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga secara umum atau inflasi, terutama di negara yang sangat bergantung pada impor. Dampak positif. Yang pertama, mempererat persahabatan antar bangsa. Yang kedua, menambah kemakmuran negara. Yang ketiga, menambah kesempatan kerja. Yang keempat, mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sumber pemasukan kas negara, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, dan kemungkinan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Dampak negatif. Yang pertama, adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Banyak industri kecil yang kurang mempersaing menjadi gulung tikar. Adanya
Adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju. Terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Ini terjadi karena masyarakat menjadi konsumtif. Timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Chandra Kurnia. Wujud hubungan dagang antar negara. Ekspor. Ekspor adalah hubungan dagang melalui penjualan barang yang dihasilkan di suatu negara ke negara lain. Contoh produk ekspor. Yang pertama, produk pertanian seperti kopi, teh, kakao, beras, dan produk hortikultura. Yang kedua ada produk manufaktur, seperti tekstil, pakaian, elektronik, kendaraan, dan mesin. Yang ketiga sumber daya alam. Contohnya seperti minyak, gas alam, batu bara, dan mineral lainnya. Yang keempat jasa, termasuk pariwisata, pendidikan, teknologi informasi, dan layanan profesional. Impor. Impor adalah hubungan dagang dengan cara membeli barang dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Contoh produk impor. Yang pertama bahan baku. Contohnya seperti minyak, gas alam, logam, dan bahan kimia. Produk manufaktur seperti elektronik, kendaraan, mesin, dan tekstil. Produk pertanian seperti gandum, kedelai, buah-buahan, dan sayuran. Yang keempat, jasa, termasuk layanan keuangan, teknologi informasi, dan konsultasi profesional. Selanjutnya, keuntungan melakukan ekspor impor. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar industri dalam negeri. Dan yang keempat, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, kelemahan melakukan ekspor impor. Yang pertama, menimbulkan efek buruk terhadap perekonomian. Yang kedua, kegiatan mengimpor semakin tinggi. Yang ketiga, mengkhawatirkan terjadi dumping. Dan yang keempat, ketidakseimbangan neraca pembayaran. Sekian dari hasil presentasi, kami ucapkan terima kasih. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maafkan. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang semangat?